Konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah itu adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilihan, penggunaan, serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya manusia dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Manfaat konsolidasi tanah. Yang pertama, meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Yang kedua, relokasi atau rekonstruksi pasca bencana. Yang ketiga, penyediaan tanah untuk permukiman. Yang keempat, penyediaan kualitas lingkungan. Yang kelima, penataan lokasi pasca konflik. Perencanaan konsolidasi tanah adalah proses pemilihan lokasi untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi yang memenuhi kriteria konsolidasi tanah. Ruang lingkup penyelenggaraan konsolidasi tanah. Yang pertama, perencanaan konsolidasi tanah. Yang kedua, pelaksanaan konsolidasi tanah. Yang ketiga, pembangunan hasil konsolidasi tanah. Dan yang keempat, pengawasan konsolidasi tanah. Macam-macam konsolidasi tanah. Berdasarkan fungsi dan peruntukan kawasan, konsolidasi tanah dibedakan menjadi yang pertama, konsolidasi tanah pertanian, yaitu konsolidasi tanah yang dilakukan pada tanah-tanah yang berada di perdesaan. Yang kedua, konsolidasi tanah non-pertanian, yaitu konsolidasi tanah yang dilakukan pada tanah non-pertanian, termasuk penyediaan bagi pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum. Berdasarkan dimensi pemanfaatan tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah dibedakan menjadi: yang pertama, konsolidasi tanah vertikal. Konsolidasi tanah yang diselenggarakan untuk pengembangan dan bangunan yang berorientasi vertikal. Yang kedua, konsolidasi tanah swadaya, yang merupakan prakarsa masyarakat atau pemangku kepentingan lain di luar Kementerian ATR BPN. Berdasarkan skala luasan, konsolidasi tanah dapat dibedakan menjadi: yang pertama, konsolidasi tanah skala kecil, yang merupakan konsolidasi tanah yang dilaksanakan pada lokasi yang berada dalam lingkup kabupaten atau kota. Yang kedua, konsolidasi tanah skala besar, yang merupakan konsolidasi tanah yang dilaksanakan di lintas kabupaten atau kota. Berdasarkan keperluannya, konsolidasi tanah dapat dilaksanakan secara: yang pertama, konsolidasi tanah secara sederhana, yang merupakan pelaksanaan konsolidasi tanah yang ditujukan untuk pelayanan konsolidasi tanah swadaya dan penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Yang kedua, konsolidasi tanah lengkap merupakan konsolidasi tanah yang mencakup seluruh proses penyelenggaraan konsolidasi tanah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Objek konsolidasi tanah. Tanah yang sudah terdaftar, tanah hak yang belum terdaftar, tanah negara yang sudah dikuasai atau digarap, dan tanah aset BUMN, BUMD, badan hukum lainnya yang sudah dilepaskan dan atau dikuasai masyarakat. Penyelenggaraan konsolidasi tanah dapat menjadi wajib dalam hal penataan kawasan pasca bencana, konflik, kawasan kumuh, dan program strategis. Subjek konsolidasi tanah, yaitu perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan selaku: yang pertama, sebagai pemegang hak dan penggarap tanah negara. Konsolidasi tanah dapat diselenggarakan apabila disepakati oleh paling sedikit 60% dari peserta konsolidasi tanah.